Saat ini, Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Pasalnya, Aceh merupakan daerah otonomi khusus, mendapatkan anggaran 2 kali lipat dari negara, tetapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Untuk membahas masalah ini, Mendagri bersama pimpinan MPR menggelar pertemuan untuk membahas pembangunan Provinsi Aceh yang berkelanjutan. Faktanya, usai perdamaian yang terjadi pada tahun 2004, masih ada janji yang belum dikabulkan oleh pemerintah terhadap rakyat Aceh. Dalam pertemuan ini, Mendagri bersama MPR tengah berkoordinasi untuk bisa memberikan perhatian bagi pembangunan di Aceh dan mensejahterakan rakyat Aceh. Pimpinan MPR Ahmad Muzani juga mengatakan, salah satu perjanjian damai yang belum dikabulkan oleh pemerintah adalah bagi-bagi lahan dari kepada mantan kombatan. Meski terdengar gila, tetapi itulah yang menjadi perjanjian damai di Aceh tahun 2004 lalu dengan pemerintah Indonesia. Sebenarnya ini pertemuan dari mengenai masalah aspirasi Aceh, ya. Bagaimana pembangunan Aceh, ya, bagaimana pasca perdamaian Aceh, yang intinya kita ingin agar situasi kondusif Aceh itu situasi kondusif, ya, dan kemudian pembangunan Aceh bisa dipercepat, gitu. Kita tahu bahwa nanti ada undang-undang otonomi khusus Aceh itu, undang-undang PA pemerintah Aceh itu kan ada perubahan anggarannya misalnya, bagaimana untuk efektivitas anggarannya. Nah, yang paling utama lah kita bersyukur bahwa di Aceh kan relatif stabil, bagaimana kita tetap menjaga stabilitas keamanan itu. Saya kira itu. Tadi kami dengan Pak Menteri Dalam Negeri diskusi tentang beberapa persoalan Aceh. Hasil kunjungan saya sebagai Wakil Ketua MPR akhir tahun yang lalu, saya diminta oleh tokoh-tokoh Aceh untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat tentang beberapa pokok-pokok yang menjadi problem, yang dianggap masih menjadi problem, antara lain tentang 3.000 mantan kombatan GAM yang dalam perjanjian Helsinki akan mendapatkan tanah 2 hektar per mantan kombatan, kali 3.000. Itu yang kami komunikasikan. Yang kedua, tentang bentuk pemerintahan provinsi yang beberapa hal itu pemerintah Provinsi Aceh mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan sendiri, yang sekarang juga dianggap belum dilakukan. Yang ketiga, tentang dimungkinkannya bendera Aceh yang bisa dikibarkan bersamaan di bawah bendera merah putih. Itulah hal-hal yang ditandatangani dalam perjanjian Helsinki tahun 2004 yang menjadi akhir dari konflik Aceh. Itu yang dititipkan kepada saya di akhir tahun kemarin pada saat saya berkunjung ke Aceh, dan kemudian saya mencoba mengkomunikasikan persoalan ini kepada sejumlah menteri yang terkait. Saya sudah komunikasikan dengan Menteri Pertanahan tentang 3.000 mantan kombatan GAM untuk mendapatkan tanah 2 hektar per orang, per mantan kombatan, dan itu alhamdulillah sudah dalam proses penyelesaian. Yang kedua, saya tadi komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri tentang beberapa hal, soal bendera, soal pemerintahan Aceh, dan tentang bagaimana pembangunan di Aceh bisa lebih bergeliat lagi sehingga pertumbuhan dan perekonomian Aceh lebih baik lagi dari yang sekarang. Kira-kira itu diskusi kami dengan beliau. Kalau pengibaran bendera itu gimana tanggapan Mendagri? Dalam proses itu artinya karena ada kanun yang juga kemudian kanun itu juga ternyata telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2016. Ini semua akan kita bicarakan supaya perdamaian itu adalah perdamaian yang abadi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Simpo TV.